Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan seorang wanita yang tangannya sangat handal mendekorasi sesuatu dan sekarang menghasilkan nilai yang cukup indah, baik itu aksesoris ataupun kerudung-kerudung. Nah, di samping saya sudah ada Mbak Hanum. Assalamualaikum Mbak Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum, kalau melihat koleksi yang ada di depan mata saya, ini artinya adalah sebuah usaha bisnis yang diawali oleh sebuah hobi. Benar? Ya, benar. Cerita dong Mbak, gimana sih bisa mendekorasi hal-hal yang memang sifatnya rumit ya kalau saya ngelihatnya? Ya, sebenarnya sih karena sesuka hati ya, jadinya kadang bentuknya itu ada yang sesuai yang diinginkan aja, jadi kadang berbeda dengan orang memesan bentuk ini belum tentu bisa sama karena kreasi aku sesaat aku moodnya begini keluar seperti ini munculnya seperti itu. Tapi memang dari kecil seneng ya? Ya, tangannya itu nggak bisa diem. Dulu waktu masih kecil lebih seneng apa sih, mendekor rumah atau ngeberantakin rumah? Sebenarnya dari kecil itu udah senang yang buat bawa sesuatu seperti menggambar, membuat kartu lebaran, kartu undangan teman, vignette gitu kan. Terus kadang suka menghias rumah juga, tapi dengan ilusi-ilusi pikiran sendiri aja gitu. Ya di rumah sih suka bantu-bantu beresin rumah, dan kadang aku mengkaryakan ini tuh di tengah malam, sering keluar muncul ide. Biasanya apa yang menginspirasikan? Inspirasikan aku itu ya seperti alam saat aku berpergian, itu banyak hal lah yang bisa aku lihat. Aku bisa jadi terinspirasi membuat apa gitu. Terus akhirnya sekarang hobi yang dari dulu sekarang sudah bisa membuahkan hasil, ya kan? Nah, kalau yang ada di depan mata saya ini kan ada beberapa yang memang sifatnya lebih untuk perempuan muslimah ya. Kita bisa bicara kerudung, aksesoris kerudung, ada mukena juga. Usaha ini sudah berapa lama Mbak? Kalau usaha di kerudung ini sudah 5 tahun berjalan. Dulunya memang sempat bekerja di salah satu kantor atau memang jiwanya jiwa usaha sendiri? Dulu pernah kerja di salah satu butik, tapi yang sederhana. Bikin ini juga menjadi bikin aksesoris? Enggak, di baju di sana muslim juga di butik. Aku dari situ memang belum bisa menjahit ya, tapi dengan kehobian aku dan kesenangan aku akhirnya bisa timbul jadi satu baju aku bisa buat, walaupun aku nggak bisa dengan pola. Akhirnya saya bersekolah di sekolahan Bun KM School itu selama 9 bulan belajar pola dan tata jahit, yang taktik jahit yang benar. Nah dari situ aku kepilih jadi murid yang berprestasi untuk di bidang desain. Melihat karya aku tuh lebih cepat untuk menyelesaikan baju, akhirnya aku kepilih untuk sekolah desain gratis. Alhamdulillah. Tapi cuman khusus 4 bulan aja. Nah dari situ aku belajar di kantor Femina. Itu banyak ilmu yang aku dapat dari menonton karya-karya luar negeri ya, dari aksesoris baju atau macam-macam ya. Nah itu aku terinspirasi akhirnya untuk membuat aksesoris yang bagaimana dari bahan perca itu digunakan untuk bisa menghasilkan karya. Waktu itu Mbak sudah berkeluarga memulai usaha bisnis ini? Sudah berkeluarga? Sudah, tapi waktu belajar di Femina itu untuk lomba di Jepang. Tapi aku gagal karena aku tidak berpengalaman untuk mengikuti persyaratan lomba. Waktu itu yang dilombakan apa Mbak?
bikin baju dari selang. Baju dari selang? Baju dari selang. Dan orang Jepang sendiri itu sudah minat sekali dengan karya aku, maka aku kepilih, tapi salahnya aku itu tidak mencantumkan taktik jahitnya sesulit apa. Jadi itu menjadi sementara itu menjadi salah satu penilaian ya? Ya, karena aku kurang dibimbing sama pembimbingnya, gitu. Yang seharusnya tuh yang harus kirim, gitu. Jadi memang adanya kurangnya informasi sehingga itu menjadi salah satu kegagalan gitu ya. Sementara kan kalau secara karyanya gitu ya sudah diterima, gitu. Jadi ya aku nggak putus asa dari situ ya, tetap berkarya, walaupun aku juga jadi seorang ibu yang ngurus anak, tapi gimana caranya aku bisa kreasi itu di rumah. Gitu. Akhirnya memulainya usaha ini gitu kan. Ini dikerjakan bersama suami? Ya ini aku sendiri, tapi memang didukung ya sama suami. Nah, gitu untuk mengatur waktu sendiri antara menjadi ibu dan usaha ini, karena melihat pernak-pernik ini buat saya sih rumit dan menghabiskan waktu yang cukup lama sepertinya. Sebenarnya tidak, kalau ini ya yang penting udah ada bahan-bahannya, itu dikerjakan, keluar ide, ya itu bisa cepat selesai sih. Anak-anak pun juga bisa diurus dengan baik. Insya Allah. Nah, mulainya itu dulu dari jilbabnya dulu, makenanya dulu atau aksesorisnya dulu? Nah, itu mulainya dari baju. Dari baju? Dari baju dulu, busana muslim. Tapi aku kirim ke butik orang. Masih? Sampai sekarang masih berjalan? Stop 5 tahun ini di baju. Karena sekarang lebih mengembangkan? Di kerudung sama mukena, aksesoris gitu. Tadinya sih iseng-iseng ya, bikin kerudung itu cuma untuk diri sendiri. Tapi ternyata peminatnya tuh banyak. Lihat aku pakai, belinya di mana, padahal itu karya aku sendiri. Akhirnya dari pesan satu orang, akhirnya dengan orang itu melihat lagi dengan pakai kerudung aku, akhirnya memesan. Dan begitu juga berikut seterusnya ya. Jadi paling tidak promosi itu berjalan dengan sendirinya ya. Ya memang kalau kita bisa bilang yang namanya hasil karya, kalau mempunyai nilai atau nilai value yang memang cukup berkualitas, pasti orang akan datang sendirinya. Nah, aku akan ngobrol lagi mengenai proses cara pembuatannya, tapi setelah yang satu ini ya, Mbak Hanum. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga dengan Mbak Hanum. Mbak Hanum, kalau bicara aksesoris ini susah nggak sih mencari bahannya? Tadi bicara kain perca, tapi kan kalau dilihat di sini percanya juga bukan sembarang perca ya yang dicari. Sebenarnya gini, aksesoris aku itu bermacam-macam ya. Ada temanya? Temanya itu enggak juga ya. Jadi selewat aja terinspirasi ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Ini itu terbuat dari bordiran. Nah, bordiran kita khususin, kita bentuk asal, ditaruh dengan batu-batu aja. Karena batunya itu yang kadang inspirasi di aku itu tidak ada yang menjual. Begitu. Kadang apa yang aku inginkan tapi nyarinya di mana gitu. Tapi ada di benak gitu. Itu kesulitan aku untuk mendesain yang pengen lebih bagus lagi.
Kalau misalkan seperti ini kan menggunakan kain perca aja. Itu sisa-sisa dari bahan kerudung yang sisa sedikit itu bisa aku pergunakan untuk membuat ini. Itu mudah ya karena memang sisa dari kerudung. Tapi kalau misalkan bros clay ini, yang ini, nah itu yang aku persulit itu kadang wadahnya ini. Seperti ini kan impor. Cangkangnya ini cangkangnya itu impor. Jadi misalkan aku ke banyak pemesanan di sana itu tidak ada, nah itu nggak tahu kapan ada barangnya. Itu kendalanya ya, salah satu kendalanya. Sementara kalau untuk materi-materi yang lainnya mudah didapat, tapi untuk barang-barang impor salah satunya cangkang ini yang memang sulit dipastikan kapan datangnya, sementara peminatnya sudah cukup banyak. Gitu. Kalau untuk dari segi pemesanan sendiri bagaimana? Mereka paling tidak kan Mbak Hanum juga melakukan sebuah proses promosi gitu ya. Promosinya bagaimana dan bagaimana cara orang memesannya? Pemesannya sih gampang aja, bisa lewat dari BB ya kan. Atau telepon, karena aku sudah pameran di beberapa tempat dia udah megang karya aku, udah tahu nomor telepon, dia bisa menghubungi. Gitu juga dari orang-orang yang memakai gitu. Jadi bisa itu bantuan promosinya ya. Gitu. Jadi sampai sekarang ini memang sifatnya masih ikut dari bazar ke bazar gitu, atau dari pameran ke pameran ya. Belum ada tokonya. Aku belum punya tokonya. Tidak jual juga secara online shop? Ingin untuk kedepannya ingin gitu. Kalau untuk mencari barang aku itu sebenarnya ada di butik Ina. Di butik Ina. Nah itu dia memesan dengan produk-produk aku, itu semua bisa ada di dia. Tapi harga udah beda ya pasti. Kalau udah masuk butik pasti harganya udah beda ya. Nah, ini aksesoris. Lalu kita bicara kerudung, karena untuk saya sendiri yang memakai kerudung, saya juga belum menemukan kerudung-kerudung seperti ini di tempat-tempat yang kalau kita bilang tempat-tempat grosiran gitu ya. Ini memang tidak dijual di situ. Tidak dijual di grosir-grosiran ya, karena ini pembuatannya kan handmade ya. Jadi kadang tuh karya aku kalau lagi ingin menuangkan yang desain seperti ini, ntar kan kalau udah bosan nggak akan keluarkan gitu. Jadi Mbak Hanum benar-benar dari proses pencarian materialnya, baik itu bahan, baik itu material-material batu, dan juga seperti tali-tali, sampai proses menjahitnya, sampai mendesainnya, itu murni Mbak Hanum sendiri? Tidak, kalau untuk aksesoris ya aku aku yang buat dengan tangan sendiri. Tapi kalau ini dibantu dengan pegawai-pegawai aku. Sudah ada pegawai. Dulunya masih dikerjakan sendiri? Enggak sih, memang sudah dari awal usaha aku udah punya pegawai. Cuman kalau untuk bros clay ini, itu aku menuangkan itu rada sulit. Karena membentuk sesuatu bunga itu sangatlah sulit untuk transfernya gitu. Jadi aku butuh orang yang bisa, karena banyak sekali pemesanan tapi pembuatannya cuma jadi kalau bisa dibilang seperti kerudung atau mukena, Mbak Hanum lebih ke mendesainnya, ya proses awalnya mendesain, tapi pada saat proses menjahitnya lalu masang aplikasi hiasan-hiasannya sudah ada tukangnya sendiri. Kadang aku bantu karena kalau masang aplikasi itu aku maunya perfect ya. Jadi itu hitungannya itu tetap dari aku. Jadi aku harus pantau. Harus pantau terus. Nah, bicara harga sekarang. Kalau barang-barang seperti ini harganya berapa Mbak? Dari yang paling mahal dan paling murah yang mana? Yang paling murah ini pentul. Itu dijual berapa? 5.000 satu. Terus? Nah kalau ini 90. 90 yang ini yang paling mahal. Ya. Tapi tidak tutup kemungkinan juga ada yang lebih mahal, tergantung permintaan seseorang.
Kadang ada yang request itu untuk pesta, ya. Dia minta aksesoris itu didesain sama aku berikut kalung-kalungnya. Nah itu kan tergantung pemakaian apa yang dipakai bahannya. Nah itu bisa menjadi nilai jualnya lebih. Kalau untuk kerudung di harga berapa? Karena saya sih melihatnya memang agak berbeda ya dari yang pasaran yang ada kerudung-kerudungnya. Kalau kerudung itu dari harga 125 sampai saat ini sampai harga 400. Sampai 400. 400 itu yang mahal di bagian apanya ya, Mbak? Itu kerudung instan. Kerudung instan tuh tinggal pakai. Jadi dia udah sama aksesorisnya, jadi memudahkan seseorang untuk memakai. Itu lebih untuk pemakaian sehari-hari atau buat ke pesta? Lebih cenderungnya ke pesta ya. Ke pesta ya. Karena kalau kita lihat harganya sudah cukup mahal ya. Tapi sebagian yang beli itu kadang yang baru memakai jilbab itu untuk keseharian. Untuk keseharian dipakainya ya, karena buat mereka menjadi salah satu bagian fashionable sendiri ya. Kalau untuk harga mukena berapa? Kalau harga mukena dari harga 300 sampai ada yang 600. 600 itu apa Mbak yang membuat harganya tinggi? Dia mukenanya itu beraplikasi. Jadi misalkan ada tabur bunga, ada tabur pitanya. Nah itu kan memakan waktu lebih cukup lama membuatnya, karena pita yang aku buat ini dia nggak asal beli pita, beli jadi terus ditempel, tetapi pakai proses. Didesain dulu ya, pitanya juga harus didesain dulu ya, biar kelihatan kokoh gitu. Dan bahannya juga dari bahan mukena itu sendiri. Nah saya juga akan bertanya mengenai masing-masing dari produk yang ini, berapa lama sih pembuatannya, memakan waktu berapa lama sampai benar-benar bisa dijual di pasaran. Tapi kita akan ngobrol setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga dengan Mbak Hanum. Mbak Hanum tadi melanjuti pembicaraan tadi mengenai proses lamanya dari setiap produk. Kalau kerudung sendiri itu kurang lebih rata-rata memakan waktu berapa hari? Kami mempunyai target untuk penjualan kan. Jadi satu tukang yang mau produksi kerudung ini, aku targetin itu paling maksimal itu 15 kerudung per hari. Per hari? Per hari. Dari proses awal jahit Mbak sampai aplikasi? Ya. Bisa? Itu kurang lebih berapa jam? 9 jam bekerja? Mulai dari jam 8 istirahat 1 jam sampai jam 5 sore. Nah itu kesulitannya itu adalah di aplikasi seperti ini. Itu dia harus dilipit-lipit dan ada ukurannya, gitu kan. Jadi nggak semua tukang aku tuh bisa yang membuat ini. Jadi tergantung ahlinya. Ada yang ahli ini udah aku ajarkan dia membuat ini, ada yang membuat ini. Jadi masing-masing dia punya keunggulan. Total ada berapa tukang? Aku tukang itu baru 3. Baru 3. Tapi sehari yang masing-masing 15 kerudung. Yang baru yang freelance itu 2. Yang membuat apa? Pasang payet, itu ada 2 orang kan, dia harus packing, harus setrika gitu kan ya. Nah kesulitannya itu ciri khas aku itu ada di kerudung ini harus benangnya 3. Jadi dia nggak main neci.
Ini kenapa salah lama satu menjadi prosesnya. ciri khasnya adalah Pinggir garis pinggir benang ini ya. jahitannya itu tidak menggunakan necian, tapi menggunakan jahitan. Dan ciri aku itu pakai warna-warni benang. Gitu ciri khas aku. Jadi tahu ya kalau misalnya seperti ini pasti made in Hanum. Nah, dari prosesnya itu kayak seperti ini ya. Ini kan tidak langsung ditempel, ini dibuat dulu. Dibuat, dia menggunakan lem dulu, dijahit, dibalik, setrika, baru tempel. Jadi prosesnya rada lama seperti itu. Baru nanti susun rayetnya. Ini udah lain orang lagi susun rayetnya. Sudah bagiannya sudah beda lagi ya. Beda Kalau lagi. untuk yang aksesoris bros-bros ini kan ini justru Mbak Hanum langsung ya. Ya. Mbak Hanum itu sehari bisa mengerjakan berapa aksesoris bros ini? Kurang lebih rata-rata. Kurang lebih rata-rata kalau sudah ada tersedia bahannya, itu aku bisa membuat dalam 5 jam itu bisa menghasilkan banyak ya. Itu bisa ada 25 atau 25 dalam 5 jam dengan berbagai model yang berbeda-beda. Kalau untuk mukena sendiri berapa lama? Kalau mau kena sendiri itu sehari, berikut aplikasi itu sehari satu tukang ya. Satu tukang bisa 5 mukena. 5 mukena sudah bisa langsung jadi satu tukang. Iya. Berikut aplikasi. Aplikasi udah sama tukang ya. Itu cuman 5 mukena sudah bisa jadi dalam waktu 1 hari. Tapi kalau dia sudah terlatih, dia bisa lebih dari 5 mukena ya. Itu sudah bicara sepasang. Berikut tas? Ya. Berikut tas sudah langsung berikut jadi. tas, berikut sejadah. Artinya memang ada deadline dan target tadi ya kalau bicara namanya penjualan. Tapi karena aku kalau lebih banyak lagi itu bisa. Tapi aku mementingkan diri aku itu kualitasnya. Jadi aku nggak senang kalau mereka asal. Karena dari kelebihannya dengan jahit yang rapi itu udah nilai jual aku. Jadi orang yang membeli kerudung aku atau mukena aku itu dia udah nyiriin sendiri tanpa aku promo. Dia sudah, oh iya jahitannya tuh udah bagus gitu. Ya karena balik lagi ya, kita semahal apapun kalau membeli barang kalau memang kualitasnya tidak baik ya orang tidak akan melanjutkan atau tidak akan menjadi pelanggan ya. Benar nggak? Mbak Hanum sekarang dengan kerudung yang ada, dengan aksesoris yang ada, aku modifikasi patung yang ada di sini dong, karena kalau buat saya sebenarnya ini sudah cukup. Tapi kan kalau dari orang yang sebagai desainer ternyata dipadu padankan antara aksesoris dan kerudung lebih cantik lagi. Bisa kita mulai demo? Boleh. Dengan kerudung ini. Dengan kerudung yang baru juga boleh. Ini kan sudah terlihat ya kalau dipadu padankan, oh ternyata tidak terlalu berat gitu ya di kepala, ternyata masih cantik. Kita buka ya. Untuk inner juga salah satu ini ya, salah satu yang dibuat dari produknya Hanum. Iya. Inner seperti ini dijual berapa Mbak? Ini 60.000. Karena sudah ada aplikasi ini. Kalau yang polos itu 50.000. Ini bahannya terbuat dari jersey Jepang ya, jersey atau Jepang. Korea. Kita akan memulai untuk mendemo patung ini. Kira-kira mau pakai mana? Untuk pemilihan warna gitu ya, pemilihan warna juga memang dari Mbak Hanum langsung. Iya. Antara modifikasi kan kayak ini kan ada 2 warna, langsung di aplikasi juga dari Mbak Hanum langsung. Iya. Kalau kerudung aku rata-rata tuh udah ada aksesorisnya ya. Nah, jadi tidak menggunakan ini. Kalau yang menggunakan ini terkadang itu yang polos-polos, aku menggunakan ini. Gitu, seperti kerudung-kerudung, selendang, itu tetap ada aplikasi sedikit, tapi bisa menggunakan, bisa di match ya sama aksesoris yang lain.
Jadi kalau sudah model seperti ini tidak perlu lagi kita tambahkan aksesoris ya? Ya. Kalau ini bentuk kalung kan, bentuk kalung itu bisa kerudungnya itu bisa disilang begini, langsung ditarik seperti ini. Lebih simpel ya? Bisa dicintaikan ini. Kapan rencananya akan membuka toko, Mbak? Dalam waktu dekat ini? Ya, insya Allah. Insya Allah. Harapan kedepannya apa, Mbak, dari produk-produk Hanum ini? Harapan kedepannya saya ingin membimbingkan usaha aku ini ya. Terus? Lebih banyak lagi peminatnya, ingin dipasarkan lebih dari yang belum kenal, ingin diketahui orang banyak lagi. Mudah-mudahan online shopnya cepat juga terlaksana ya, Mbak, karena buat kita yang memang online itu cukup membantu ya untuk segi promosinya. Ya, mudah-mudahan ke depannya. Ini ditambahkan aksesoris lagi. Dan itu kan pentul ya. Ya. Gunakan pentul aja. Nah, ini udah selesai. Udah selesai. Ya, seperti ini. Mbak Hanum, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama kita dalam program Suara Perempuan Muslimah. Insya Allah produk Hanumnya terus berkembang dan masyarakat semakin lebih mengenal Mbak Hanum karena dengan usaha yang benar-benar kita lakukan dari hati gitu ya, dan membantu membuka lapangan pekerjaan antara orang lain, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik dan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Hanum. Insya Allah minggu depan kita akan kedatangan narasumber dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.